Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian D-nya, yaitu mengenai tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merespon perubahan yang terjadi. Yang pertama, terima perubahan dengan positif. Jangan takut dengan perubahan, cobalah terima dengan positif. Lihatlah peluang yang terbuka dan manfaatkan yang dapat diperoleh. Yang kedua, evaluasi situasi. Lakukan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk hal yang berubah dan tidak berubah, implikasi bagi diri sendiri atau organisasi, serta hal yang perlu dilakukan. Buat rencana tindakan. Setelah mengevaluasi situasi, buatlah rencana tindakan untuk mengatasi perubahan tindakan tersebut. Hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri atau organisasi dengan perubahan dan cara mengimplementasikan perubahan tersebut. Yang keempat, berkomunikasi. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang perubahan yang terjadi. Diskusikan mengenai pengaruh perubahan pada diri sendiri atau organisasi dan cara mengatasinya bersama-sama. Dan selanjutnya berikut ini adalah contoh perubahan di tingkat global. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim di seluruh dunia terus mempengaruhi lingkungan dan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Yang kedua, revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memicu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi global tergolong pesat, kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang masih sangat tinggi dan terus memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Yang keempat, demografi. Perubahan demografi seperti peningkatan populasi, penuaan penduduk, dan migrasi internasional berdampak besar pada politik, sosial, dan ekonomi global. 5. Krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan pandemi global berdampak besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia dan menuntut solusi global untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keenam, perdagangan dan globalisasi. Perdagangan internasional dan globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, tetapi juga dapat memicu ketidaksetaraan dan masalah lingkungan. Dan yang ketujuh, teknologi energi bersih. Peningkatan penggunaan teknologi energi bersih dan pergeseran dari sumber energi fosil dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Berikutnya, apa sajakah perubahan di tingkat nasional? Ada banyak perubahan yang dapat terjadi di tingkat nasional, tergantung pada konteks dan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Pergantian kepala negara atau anggota DPR dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui perubahan peraturan atau kebijakan. Contohnya adalah kebijakan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas untuk kompor rumah tangga. Yang kedua, perubahan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat mengubah kebijakan ekonominya, misalnya dari
kapitalisme ke sosialisme, atau dari orientasi ekonomi dalam negeri ke orientasi ekonomi global. Yang ketiga, perubahan dalam kebijakan luar negeri. Pemerintah dapat mengubah kebijakan luar negerinya dari non-intervensi ke intervensi aktif dalam urusan internasional. Keempat, perubahan dalam sistem pendidikan. Negara dapat melakukan reformasi pendidikan dengan mengubah kurikulum, sistem ujian, atau metode pembelajaran. 5. Perubahan dalam hukum dan sistem peradilan. Pemerintah dapat mengubah undang-undang atau prosedur peradilan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Keenam, perubahan dalam hak asasi manusia. Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. Ketujuh, perubahan dalam sistem kesehatan. Pemerintah dapat melakukan reformasi sistem kesehatan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. 8. Perubahan dalam sistem transportasi. Negara dapat meningkatkan investasi di bidang transportasi untuk memperbaiki jaringan jalan, sistem transportasi publik, dan infrastruktur transportasi lainnya. 9. Perubahan dalam sistem energi. Pemerintah dapat mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi. Dan yang ke-10 adalah perubahan dalam sistem lingkungan. Pemerintah dapat memperketat regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif manusia pada lingkungan. Selanjutnya, apa saja perubahan di tingkat lokal? Perubahan di tingkat lokal dapat mencangkup berbagai hal, tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. Yang pertama yaitu perubahan demografi. Perubahan dalam komposisi penduduk lokal mencangkup pertumbuhan populasi, penurunan angka kelahiran atau kematian, serta perubahan dalam proporsi usia atau jenis kelamin penduduk. Yang kedua adalah perubahan ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi lokal seperti peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi, investasi baru, pengembangan sektor ekonomi baru, penutupan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan lokal seperti peningkatan polusi udara atau air, degradasi lahan, perubahan iklim, pengurangan keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan dalam norma, nilai, atau perilaku sosial di tingkat lokal seperti perubahan gaya hidup, perubahan dalam pola makan, perubahan dalam hubungan sosial, dan lain-lain. Yang kelima adalah perubahan politik. Perubahan dalam sistem pemerintahan lokal seperti pergantian kepala daerah, perubahan kebijakan publik, pembentukan atau pembubaran lembaga pemerintah, dan lain-lain. 6. Perubahan teknologi. Perubahan dalam teknologi lokal seperti adopsi teknologi baru, pengembangan inovasi lokal, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah perubahan budaya. Perubahan kondisi lingkungan lokal seperti peningkatan polusi udara atau air, degradasi lahan, perubahan iklim, pengurangan keanekaragaman hayati, dan lain-lain. 8. Perubahan infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur lokal seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan lain-lain. 9. Perubahan pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan lokal seperti reformasi kurikulum, pengembangan program pendidikan baru, dan lain-lain.